Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada seri soft skill yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku yang banyak direkomendasikan oleh motivator, oleh para trainer, oleh para pemerhati pengembangan sumber daya manusia. Judul bukunya Atomic Habits, ditulis oleh James Clear. Buku ini menjadi salah satu buku yang banyak direkomendasikan oleh para pemerhati pengembangan sumber daya manusia sebagai buku yang layak untuk dibaca dan kemudian juga dipraktekkan isinya. Ya, buku ini ditulis oleh James Clear, seorang penulis buku dan pemerhati pengembangan sumber daya manusia. Khususnya beliau concern atau memberikan perhatian pada science of habit atau ilmu pengetahuan tentang kebiasaan. Tentang behavior change, perubahan perilaku, continuous improvement, ya, peningkatan berkelanjutan, dan juga tentang pengembangan potensi yang dimiliki setiap orang. Intinya beliau punya perhatian yang cukup kuat untuk memberikan ide-ide dan gagasannya bagaimana caranya agar kehidupan seseorang itu terus lebih baik dengan memperbaiki perilaku atau kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, dalam setiap bukunya James Clear ini cukup dalam, ya, makanya buku-bukunya banyak direkomendasikan karena pendekatannya komprehensif, mulai dari aspek secara filosofinya, ya, kajian-kajian yang ada dalam bukunya, kemudian juga pendekatan psikologis, dan yang terpenting juga beliau selalu memasukkan juga unsur praktisnya, sehingga ide-ide beliau yang ada dalam setiap bukunya adalah ide-ide yang bukan hanya mencerahkan tapi bisa dipraktekkan. Termasuk dalam buku Atomic Habits ini, ya, di subjudulnya bisa kita lihat An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones. Jadi bahwa buku ini juga akan menyuguhkan kita cara yang mudah dan proven, ya, sudah terbukti bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghentikan atau mengganti kebiasaan yang buruk. Jadi sudah bicara cara yang nanti kalau kita lihat dalam isi bukunya akan didahului dulu dengan pendekatan secara filosofisnya sehingga kita memahami betul tentang aspek Atomic Habits ini, baru kemudian nanti secara praktisnya seperti apa, dan juga nanti akan banyak dibahas secara pendekatan psikologis, sehingga itu akan kuat dan jelas bagi kita sebagai, ya, bagian dari sumber daya manusia, ya. Salah satu pendekatannya adalah pendekatan psikologis, itu landasannya cukup kuat dalam buku ini. Nah, saya akan mulai dulu maksudnya apa sih gitu, ya, Atomic Habits ini. Menurut James Clear, bahwa beliau mengatakan idenya adalah bahwa sama seperti atom yang merupakan bahan penyusun molekul, ya, Atomic Habits ini adalah sebuah kebiasaan kecil yang dia memberikan dampak yang luar biasa. Jadi Atomic Habits ini diidentifikasi sebagai sebuah penyusun capaian atas dampak yang luar biasa yang bisa diraih oleh setiap orang. Artinya bahwa apa yang kita raih itu sumbernya bisa salah satunya dari kebiasaan-kebiasaan kecil, ya, sebagaimana atom menyusul molekul, ya, bahwa aktivitas kita atau perilaku kita dan kebiasaan kita itu merupakan rangkaian dari molekul-molekul kecil, atom-atom kecil gitu, ya, atau turunan-turunan dari aktivitas yang kalau kita lakukan, ya, tidak hanya mudah gitu, ya, untuk dilakukan, tapi dia juga memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, James Clear juga mendefinisikan bahwa Atomic Habits ini artinya adalah praktik atau kebiasaan atau rutinitas yang secara konsisten kita lakukan karena bentuknya atom, ya, atomik, ya, bersifat atom kecil, maka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini terasa mudah gitu, ya, ringan untuk dilakukan. Tapi karena dia atom seperti bom atom, ya, kecil, ringan, tapi dampaknya luar biasa,
Ya, kecil ringan dampaknya luar biasa. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita ya melakukan hal kecil tapi berdampak luar biasa, maka hidup kita sangat efektif sekali gitu ya. Jadi mungkin sumber daya nggak terlalu banyak, tapi dampak dan atau hasil yang kita dapatkan lebih besar dari effort yang kita lakukan. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Jadi dengan melakukan aktivitas-aktivitas kecil dan mudah, kita bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan atomik ini karena tadi seperti sebuah molekul ya, dia akan membangun sistem pertumbuhan yang berdampak. Nanti kita akan lihat bahwa pendekatan atomic habits itu adalah pendekatan sistem. Ya, bukan pendekatan sekedar mengejar result, mengejar hasil. Ya, nanti kita ketemu antara system and goals ya. Bahwa goals atau target capaian itu sangat dipengaruhi oleh sistem atau proses. Ya, bukan berfokus pada resultnya dulu ya, bahwa result itu akan nanti dampak dari proses ya. Lalu yang ketiga, James Clear mengatakan bahwa atomic habit ini adalah kita mengupayakan perubahan kecil yang mungkin bisa jadi pada saat awal dirasa tidak memberikan hasil yang luar biasa. Namun ketika secara konsisten kita lakukan selama bertahun-tahun, dia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat salah satu prinsipnya tentang hukum 1% lebih baik. Nah, kalau secara umum buku ini akan membahas pertama tentang perilaku manusia ya, sebagaimana bidang yang menjadi concernnya James Clear ya, yang menjadi keahliannya tentang behavior ya, perilaku manusia, bahwa James Clear meyakini bahwa perilaku manusia itu selalu berubah-ubah. Tapi beliau ingin membahas atau banyak membahas di buku ini justru apa yang tidak berubah pada manusia, yaitu tentang dasar-dasar perilakunya. Nah, dengan memahami dasar-dasar perilaku manusia ini, kita bisa merancang perubahan, khususnya kebiasaan, habit yang itu punya dampak yang luar biasa. Jadi kita coba mencermati dasar-dasar perilaku manusia untuk membentuk sebuah kebiasaan kecil yang mudah, yang ringan untuk dilakukan tapi punya dampak yang besar. Begitu kurang lebih ya. Jadi fokusnya pada aspek perilaku manusia yang selalu berubah. Nah, tapi kita akan coba kunci dengan dasar-dasar perilakunya itu untuk membentuk sebuah kebiasaan yang berdampak luar biasa ya, berdampak besar pada kehidupan seseorang. Lalu yang kedua, di buku ini juga disuguhkan pengetahuan praktis. Nah, sebagaimana tadi pengantar di awal saya sampaikan bahwa buku ini bukan hanya bicara tentang filosofi dan juga pendekatan psikologisnya, tapi juga pendekatan praktisnya. Bagaimana ide-ide yang ada dalam buku ini bisa dipraktekkan dan berdampak pada kehidupan seseorang. Ya, dengan cara membentuk dan mengubah kebiasaan melalui cara yang mudah dipahami dan mudah untuk dipraktekkan. Ya, karena tadi ya atomik, kecil, ringan, harapannya mudah dipahami dan juga mudah untuk diterapkan. Lalu yang ketiga, James Clear juga banyak menyuguhkan sintesis dari berbagai ide-ide terbaik yang sudah ada pada saat ini ya, tentang perilaku dari berbagai tokoh atau orang-orang pintar sebelumnya yang bicara tentang perilaku atau behavior, tapi beliau perkuat dengan kondisi yang kekinian atau terkini ya. Jadi kurang lebih nanti isi buku ini membahas 3 pendekatan ini ya, pendekatan perilaku manusia, kemudian bahwa yang terpenting juga perilaku itu kemudian bisa membentuk kebiasaan dengan cara yang mudah dipahami dan kemudian mudah dipraktekkan. Lalu secara keilmuannya, secara sainsnya, James Clear juga menyertakan teori-teori yang selama ini ada terkait dengan kebiasaan atau habit gitu ya. Nah, lalu James Clear juga kemudian menyuguhkan tentang mitos kebiasaan, penghilang mitos kebiasaan. Bahwa banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di sekitar kita tentang kebiasaan. Nah, beliau ingin luruskan agar selain kita paham, ya kita tidak ada keraguan untuk kemudian mengembangkan habits yang kita miliki atau habit yang akan kita bangun. Ya, diantaranya apa mitos-mitosnya? Bahwa kebiasaan itu menurut James Clear adalah kebebasan.
Nah, ini beliau nyatakan itu bahwa kebiasaan itu adalah kebebasan. Kebiasaan itu artinya bebas. Sementara yang berkembang di masyarakat bahwa kebiasaan itu terkungkung. Artinya kalau orang punya kebiasaan rutin melakukan suatu perilaku, misalnya setiap pagi dia olahraga, itu terkesan seperti tidak punya kebebasan. Terkesan dia seolah-olah harus setiap pagi melakukan itu, tidak punya pilihan. Jadi menurut James Clear itu mitos. Justru orang-orang yang tidak punya kebiasaan menurut James Clear adalah orang-orang yang kebebasannya lebih kecil. Karena orang yang tidak punya kebiasaan diri sendiri, saat mungkin justru dia terbawa atau terpengaruh oleh kebiasaan orang lain. Justru hidupnya dipengaruhi orang lain, dia tidak bebas. Ya, jadi derajat kebebasannya menurut James Clear justru orang yang tidak punya kebiasaan, derajat kebebasannya lebih kecil dibanding orang yang punya kebiasaan. Karena orang yang punya kebiasaan, dia menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dia biasakan. Sehingga menurut James Clear bahwa kebiasaan itu artinya kebebasan. Orang bebas menentukan pilihan akan melakukan apa secara konsisten. Bukan melakukan apa ditentukan oleh orang lain, yang bisa jadi tidak secara konsisten. Nah, itu yang pertama ya. Ini ada 9 penghilang mitos kebiasaan menurut James Clear ya. Yang kedua, bahwa tujuan bisa tercapai ketika sistemnya dibangun. Jadi sistem itu akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan. Jadi bukan result. Kadang kita berfokus pada result, ya, mengejar result untuk tujuan yang sudah kita tetapkan. Ya, suatu kebiasaan dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada pendekatan yang kemudian mengajak berfokus pada result, hasil. Nah, menurut James Clear itu mitos bahwa tujuan akan tercapai kalau kita berfokusnya pada result. Harusnya berfokusnya pada sistem atau pada proses. Kalau sistem dan prosesnya terbangun, akan lebih dekat untuk pencapaian tujuan. Nah, yang kedua itu ya. Yang ketiga, bahwa kebiasaan itu bisa dilakukan secara efektif. Bisa diefektifkan, apalagi dengan pendekatan atomic habits, dengan melakukan sesuatu yang kecil, ringan, tapi memberikan dampak yang besar. Jadi sangat efektif mencapai tujuan, ya, memberikan dampak gitu ya. Jadi tidak bertele-tele. Dengan adanya atomic habit ini, bagaimana sumber daya yang ada itu dimaksimalkan untuk dampak yang lebih besar. Yang keempat, penghilang mitos kebiasaan lainnya adalah tidak ada peretasan dalam hidup kita, dihack misalnya hidup kita ya. Jadi orang yang punya kebiasaan itu dianggap hidupnya terkungkung atau ditentukan oleh aspek lain, tidak gitu ya. Justru tadi seperti nomor 1 bahwa kebiasaan itu kebebasan, tidak ada yang mengajak kita, meminta kita, memaksa kita melakukan satu. Justru kebiasaan itu lahir karena keinginan sendiri. Jadi tidak ada yang menghack atau menguasai kehidupan kita selain diri kita sendiri. Lalu yang kelima, penghilang mitos kebiasaan lainnya adalah kejelasan atas motif ya. Kemudian maksud dari sebuah kebiasaan itu akan menjadi motivasi yang kuat seseorang melakukan perilaku atau melakukan kebiasaan. Ya, jadi dengan adanya atomic habit ini juga memastikan bahwa kebiasaan kita punya kejelasan tujuan, ya, kejelasan maksud dan seterusnya, sehingga dia akan berdampak pada motivasi. Motivasi akan semakin kuat ketika jelas apa yang dilakukan, apa yang ingin dicapai dari perilaku tersebut atau dari kebiasaan yang sedang dibangun tersebut, gitu ya. Lalu yang keenam, dengan atomic habit akan ada keterhubungan perilaku, bahwa kebiasaan itu kan sebenarnya perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi perilaku akan jadi kebiasaan ketika dia terjadi secara berulang-ulang. Nah, kadang ada mengatakan bahwa kebiasaan itu seperti berdiri sendiri, padahal dia ada keterhubungannya antar perilaku yang sudah kita lakukan, gitu ya. Lingkungan juga akan mempengaruhi motivasi. Jadi penting bagi seorang agar kebiasaannya kemudian berjalan secara efektif dan mencapai tujuan, dia memastikan lingkungannya mendukung atau kondusif untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau terbentuknya kebiasaan baru yang akan dibangun. Ya, jadi
Ketika lingkungannya positif, maka dia juga akan memberikan dampak positif, motivasinya menjadi positif begitu ya. Nah, yang ke-8, frekuensi ya, semakin sering sebuah kebiasaan dilakukan, itu akan semakin mengefisienkan waktu. Nah, ada mitos yang mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan itu kadang-kadang menyita waktu, membuang-buang waktu. Justru kebiasaan yang kemudian dievaluasi, apalagi kebiasaan atomik ya, yang kecil tapi berdampak besar, justru dia akan menjadikan waktu-waktu kita waktu yang efektif. Apalagi dengan frekuensi yang kemudian tepat, maka waktunya akan semakin efisien. Dan yang terakhir, bahwa dengan kebiasaan ini ada yang mengatakan bisa menyebabkan seorang menjadi bosan. Nah, dengan atomic habit justru kita diajak ingin membentuk kebiasaan yang akan berkorelasi positif dengan kesuksesan, yang artinya akan menghindari kita atau menjauhkan kita dari kebosanan. Gitu ya. Jadi kebiasaan yang anti bosan lah, begitu kurang lebih ya. Nah, pada bagian berikutnya James Clear kemudian mengurai bagaimana langkah-langkah membangun kebiasaan yang baik dan langkah-langkah menghentikan kebiasaan yang buruk. Dan ini sudah pada tataran praktisnya. Nah, kita akan membandingkan karena nanti ada kesamaan ya, atau sejalan lah ya dengan prinsip di salah satu habit di 7 Habits-nya Stephen Covey tentang membentuk kebiasaan, atau juga Charles Duhigg ya, Charles Duhigg yang bicara tentang the power of habit, bagaimana membentuk kebiasaan. Nanti ini ada yang sejalan gitu ya, karena memang James Clear pun juga sebagaimana tadi di bagian pendahuluan saya sampaikan, membahas juga teori-teori terkait dengan habit dan juga perubahan perilaku, yang salah satunya mungkin ada irisan dengan teorinya Charles Duhigg di Power of Habit ya, tentang membangun kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Nah, kalau Charles Duhigg itu punya 3 pendekatan langkah ketika akan membentuk kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan buruk. Ya, kalau masih ingat itu ada langkahnya, itu pertama Q, lalu kedua jadi ada stimulusnya ya. Setelah stimulus ada rutin atau aktivitasnya dilakukan secara rutin, baru yang terakhir ada reward. Ada benefit, ada manfaat yang dirasakan ketika seorang melakukan aktivitas tersebut. 3 tahap ya kalau di Charles Duhigg itu di Power of Habit. Nah, di Atomic Habit James Clear membuatnya menjadi 4 tahap ya. Beliau menyebutnya sebagai hukum. Ada 4 langkah. Pertama, hukum pertama itu isyarat. Jadi kebiasaan itu akan kuat kalau jelas isyaratnya. Jadi buatlah sejelas mungkin untuk apa sebuah kebiasaan itu kita lakukan, atau seperti apa kebiasaan itu akan kita lakukan. Ya, buatlah sejelas mungkin. Hukum yang keduanya dibuat menarik. Ya, jadikanlah menarik, membuat kita senang, ketagihan, ingin melakukannya lagi. Nah, ini yang tidak ada di tahapan yang teorinya Charles Duhigg ya, tentang the power of habit. Lalu ke hukum yang ketiga, respon. Nah, ini kalau respon udah ada activity-nya. Di Charles Duhigg ini adalah rutinitasnya, action yang dilakukannya. Nah, menurut James Clear, buatlah menjadi aktivitas yang mudah. Nah, ini sejalan dengan atomic habit, kecil, mudah. Jadi jangan bikin atau memulai sebuah kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sulit, yang berat, tapi buatlah yang ringan dan mudah responnya ya. Jadi udah aktivitasnya menyenangkan buat kita, yang membuat kita ingin lakukan lagi. Lalu yang ketiga, dia mudah untuk dilakukan. Tahap keempatnya, hukum keempatnya menurut James Clear adalah buatlah memuaskan. Nah, ini udah masuk ke reward. Imbalannya apa sih? Membuat kita senang, puas dengan aktivitas yang kita lakukan ya. Nah, ini sama dengan yang Charles Duhigg. Ada reward dari behavior atau habit yang kita lakukan. Nah, artinya inilah 4 hukum atau 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam upaya membangun satu kebiasaan baik. Jadi harus ada isyaratnya dulu. Apa sih tandanya yang itu jelas buat kita, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah dilakukan kita senang, pengen melakukannya lagi,
action, dilakukan dengan mudah, dan kita mendapatkan manfaat, benefit dari apa yang kita lakukan. Gitu ya, misalnya contoh nih, kita ingin membangun kebiasaan olahraga pagi. Harus dibuat sejelas mungkin, olahraganya apa, berapa menit, ya. Lalu apa yang menarik dari olahraga tersebut harus didefinisikan juga, yang membuat kita senang mau melakukannya dan mau melakukannya lagi. Lalu mulailah dengan tahapan yang mudah yang bisa kita lakukan, dan capai atau raih ya pencapaian yang memuaskan. Ya misalnya kita buat target mudah dulu, kita ingin lari 2 kilo misalnya, dan tercapai, dengan kalau tercapai kita memberikan reward buat diri kita apa misalnya ya. Nah itu bisa kita lakukan. Nah sehingga dengan 4 langkah ini, James Clear pun mendefinisikan kalau kita ingin menghentikan kebiasaan buruk, kita tinggal membuat inversinya atau kebalikannya. Ya, inversi hukum pertama isyaratnya kalau ingin menghentikan kebiasaan buruk, inversi hukum pertamanya adalah secara isyaratnya jadikan dia tidak jelas. Ya, jangan diperjelas atau buat dia membingungkan lah begitu ya. Nah, jadi kebiasaan buruknya itu dibikin sesuatu yang enggak jelas, maka akan mendorong kita akan menghentikannya. Inversi atau kebalikan keduanya adalah jadikan dia tidak menarik, harus dibikin nggak asik lah begitu ya, maka kita nggak mau lagi melakukan hal buruk tersebut. Ya, kalau di The Power of Habit itu ada salah satu contoh kasusnya ketika seorang yang kalau grogi menggigit kuku jarinya ya, jarinya atau ujung kukunya. Nah itu harus dibikin tidak menarik. Nah contohnya kalau tidak menariknya itu di The Power of Habit itu digambarkan dia memegang benda lain, misalnya memegang pensil atau pulpen yang membuat akhirnya pas mau dimasukin ke mulut untuk digigit jadi tidak menarik karena ada pulpennya gitu ya, ada pensilnya, pokoknya dibuat tidak menariknya. Lalu yang ketiga, inversi hukum ketiga atau dibalik adalah buat menjadi sulit. Nah termasuk yang tadi saya sampaikan itu mungkin masuk ke tahapan menjadi sulit. Nah, di The Power of Habit dalam satu kasusnya juga dibuat sulitnya apa? Dijauhkan dari mulut supaya tidak digigit. Ya, nah ini kebiasaan buruknya menggigit jari kan. Nah ketika ada kecemasan dia selalu menggigit jari, maka dia ubah ketika ada cemas supaya tidak digigit jarinya, dia jauhkan, dibikin sulit, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana gitu ya, ke kantong. Nah jangan malah dideketin ke mulut, nanti malah jadi digigit ya. Nah langkah keempatnya dengan membalikkan hukum keempat atau inversi hukum keempat, apa imbalannya? Dijadikan tidak memuaskan. Ya, misalnya tangannya dikasih apa gitu ya, membuat kalau digigit itu kita jadi kapok gitu ya, nggak mau gigit lagi. Nah ini jadi sederhananya gitu ya dari James Clear itu, ketika ingin mengganti atau menghentikan kebiasaan buruk, tinggal membalik langkah hukum dari membentuk kebiasaan baik ya, dibalik saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga dengan dua pendekatan tadi, pendekatan membangun kebiasaan baru yang bagus dan menghentikan kebiasaan buruk, kita bisa kombinasikan. Kita bisa buat formulanya ya. James Clear membuat formulanya, misalnya kalau kita ingin mempraktekkan satu kebiasaan baik. Ya. Nah, itu rumusnya atau formulanya adalah statementnya bahwa saya akan melakukan kebiasaan tertentu. Ya, misalnya tadi saya contohkan berolahraga. Saya akan berolahraga pada jam berapa, di mana. Nah ini bagian dari mengimplementasikan 4 tahap tadi, 4 hukum tadi, dibuat jelas kapan, di mana, begitu kan? Bagian dari memperjelas implementasi kita. Ya, itu kalau dia dalam bentuk satu behavior, perilaku yang kemudian akan kita jadikan habit atau jadikan kebiasaan. Tapi kita bisa juga dalam formula mengganti. Ya, atau habit stacking itu kayak menumpuk, meniban lah, ditiban. Jadi kebiasaan buruknya ditiban dengan kebiasaan baik, atau kebiasaan lamanya atau kebiasaan sekarang diganti atau ditiban dengan kebiasaan barunya. Contohnya di sini after current habit. Nah misalnya kalau yang contohnya misalnya kita punya satu kebiasaan buruk, misalnya habis bangun sholat subuh tidur. Nah kita mau ganti dengan kebiasaan baru, olahraga. Maka kita buat statementnya setelah saya
sholat subuh, misalnya ya, kebiasaan baiknya sekarang saya akan lari pagi misalnya. Jadi nanti sudah jelas tuh isyaratnya atau kunya tuh kalau habis sholat subuh lari pagi misalnya, atau zikir pagi misalnya, bisa juga. New habitnya apa? Dia digandengkan dengan habit yang sekarang kita lakukan. Nah itu ditumpuk itu ya. Nah atau bisa juga kita model tadi yang saya sampaikan, mengganti kebiasaan sekarang dengan kebiasaan baru, entah kebiasaan yang ingin kita lakukan, keinginan kita, atau kebiasaan yang kita butuhkan. Saya butuh untuk mulai menabung misalnya ya. Nah nanti formulanya seperti yang ketiga ini ya, after current habit saya akan habit I need, kebiasaan yang saya butuhkan apa, saya akan lakukan itu. Nah itu ya, itu kalau kebiasaannya sesuatu yang kita butuhkan, bisa juga sesuatu yang kita inginkan ya, bisa diterapkan kedua pendekatannya ya. Nah bisa juga kita lakukan untuk mengevaluasi ya, dengan membuat catatan atau track my habit. Udah berapa kali kita lakukan, dari berapa kali yang dilakukan itu berapa yang berhasil, berapa yang tidak berhasil. Nanti dievaluasi, dianalisa berhasilnya kenapa, tidak berhasilnya kenapa. Nah itu juga bagus untuk kita lakukan untuk mengevaluasi dan melakukan improvement atas habit yang sedang kita bangun. Nah langkah yang terakhirnya kalau ingin menjadi sangat menguasai habit tersebut, sudah kemudian secara embodied ya, secara otomatis ya kita lakukan, kita harus melakukannya secara konsisten, bahkan kalau perlu ditambah dengan latihan yang kita jadwalkan ya. Deliberate practice itu kita menjadwalkan untuk berlatih, menyengaja untuk latihan. Nah maka lama-lama kemudian kita akan tidak hanya terbiasa atau terbangun kebiasaannya, tapi menjadi sangat menguasai, sangat ahli atas kebiasaan yang sedang kita bangun tersebut. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah terjadi, kebiasaannya sudah kita lakukan, kita bisa mengevaluasi atau mengukur kemajuannya. Ya, berhasil atau tidaknya, atau apa yang perlu diimprove lagi ya, ditingkatkan lagi dengan melakukan pengukuran kemajuan. Ya, improvementnya harus diassess ya, diukur. Sudah seberapa bagus habit baru yang sedang kita bangun ya. Nah, pendekatan pengukurannya ada beberapa. Pertama, kita bisa pakai yang tadi, habit tracking. Dari kebiasaan ini, habit ini, A misalnya ya, habit menabung misalnya. Dalam 1 bulan ini berapa yang berhasil, berapa yang tidak. Atau secara keseluruhan berapa kali kita lakukan, dari perlakuan ini berapa yang berhasil, berapa yang tidak. Dan nanti masing-masing bisa diurai lagi, berhasil itu faktornya apa, yang tidak apa. Bahkan kita bisa lihat juga nanti ya dalam konteks evaluasinya per tahapan tadi ya, aspek kejelasannya udah jelas apa belum ya, kita buat checklistnya. Kalau belum, nanti masalahnya di mana. Aspek isyaratnya ya, aspek ketagihannya membuat kita senang apa enggak. Oh ternyata ini tidak berhasil karena tidak menarik ya, tidak membuat kita ketagihan melakukannya lagi. Atau ternyata tidak memuaskan benefit yang kita dapat dari habit yang baru kita coba gitu ya. Nah itu harus di tracking, dilihat sampai sedetil mungkin. Nah kemudian ada juga hukum 1% better, 1% better ya, 1% lebih baik. Kalau bisa, intinya sebenarnya harus selalu lebih baik setiap hari. Paling enggak 1% aja gitu, naik 1%, 1% lebih baik dari yang kemarin, maka itu sudah sangat lebih baik. Bahkan dalam hitung-hitungannya James Clear mendefinisikan setiap satu kebaikan, peningkatan kebaikan 1% saja kita lakukan setiap hari, itu akan berdampak sampai kenaikannya sekitar 37% selama setahun. Artinya bahwa hal kecil yang kita lakukan secara konsisten lama-lama akan berdampak secara besar ya. Sejalan dengan sebuah ungkapan ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit begitu ya. Jadi cukup melakukan 1% setiap hari, ada perbaikan yang kita lakukan, maka dia akan berdampak pada jangka waktu yang panjang. Dan sebaliknya, dalam pembahasan ini juga James Clear mengatakan kalau 1% yang kita lakukan itu lebih buruk, nah itu dampaknya ya pasti akan lebih buruk, tapi dia mendekati 0, mendekati seperti tidak ada gunanya. Jadi pastikan peningkatan yang kita lakukan adalah peningkatan menjadi lebih baik, minimalnya lebih baik 1% setiap hari.
Yang ketiga, time. Kita harus ukur apakah dengan kebiasaan baru kita lakukan, waktu kita menjadi lebih efisien, lebih efektif. Nah, kalau bahasanya bahkan James Clear mengatakan kalau seorang sudah bisa menerapkan atomic habit, maka dia akan bersekutu, ya, akan ally dengan time, dengan waktu. Dia bisa mengendalikan waktu, dia bisa menguasai waktu, dia bisa mengoptimalkan waktu yang dia miliki. Sebaliknya, orang yang tidak bisa melakukan aktivitas kebiasaannya efektif, yang atomic habit, ya, dia menjadi bermusuhan dengan waktu. Waktunya serasa tidak cukup, selalu kurang, terburu-buru, selalu lewat deadline. Jadi dia nggak bersahabat dengan waktu, ya, karena kebiasaannya tidak efektif, ya, kebiasaannya membutuhkan waktu banyak, dampaknya sedikit, dampaknya kecil. Nah, atomic habit itu harus diukur. Salah satu ciri-cirinya nanti adalah waktunya menjadi lebih bisa dikendalikan, lebih efektif dan lebih efisien, ya. Lalu yang keempat, perlu juga diukur secara hasilnya, secara outcomes-nya, secara sasarannya tercapai atau tidak, ya. Dengan atomic habit bahkan diharapkan dampaknya atau outcomes itu menjadi lebih besar, lebih baik, ya. Lalu yang terakhir, setelah dalam konteks mengukur kemajuan juga kita harus melakukan aktivitas reflection and review, ya. Tadi diukur, didalami setiap tahapannya, mana yang sudah baik, mana yang belum, mana yang harus diperbaiki lagi, mana yang sudah oke, mana yang belum. Sepertinya harus ada reflection. Ini bagian dari continuous improvement dengan melakukan reflection and review. Nah, bahwa perilaku atau kebiasaan itu tidak terlepas dari namanya perubahan perilaku, ya. Bahwa kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka tidak mau kebiasaan itu harus terbentuk dari perubahan perilaku. Nah, bagaimana sebuah perilaku bisa kita ubah? James Clear punya pendekatan sendiri dengan 3 lapis perubahan perilaku. Bahwa seorang bisa berubah perilakunya dengan 3 pendekatan ini. Pendekatan pertamanya adalah dengan ubah dulu diri Anda. Cara pandang Anda, nilai-nilai yang Anda yakini, apa yang Anda inginkan, dan seterusnya harus matang dulu. Jadi perubahan itu akan menjadi lebih kuat kalau datang dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri baru keluar. Jangan sebaliknya, kita akan berubah kalau lingkungan berubah. Baru kita ngelihat memulai dengan ngelihat dari luar dulu, ya. Nah, kalau James Clear mengatakan harus mulai dari dalam diri kita baru keluar. Ya, ubah dulu diri kita. Nah, kalau dirinya sudah mantap, ya, value-nya mantap, apa yang ingin diubah, apa yang ingin dibangun kebiasaannya, apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai, maka baru kita ubah prosesnya. Activity-nya, action-nya akan berubah. Tapi kalau diri kitanya nggak berubah, jangan harap kemudian caranya akan berubah atau action-nya berubah. Ya, apa yang akan kita lakukannya berubah. Ya, istilahnya fondasi atau akarnya itu sangat ditentukan dari diri kita sendiri. Nah, kalau sudah mantap, dia akan berpengaruh pada aktivitas yang akan kita lakukan. Maka kemudian yang lapis ketiganya, dengan sendirinya nanti hasilnya juga akan berubah. Jadi jangan berharap langsung berpikir resultnya, hasilnya akan berubah, sementara cara kita nggak berubah atau proses kita nggak berubah, nggak kita ubah, ya, dan diri kita nggak kita ubah. Jadi proses perubahan dimulai dari diri sendiri, kemudian berdampak pada aktivitas yang kita lakukan atau proses yang kita bangun, dan insya Allah akan mengubah hasil yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana kalau kita sudah coba kebiasaannya kita bentuk tapi gagal? Nah, James Clear mengingatkan, ya, tadi kita coba ukur kemajuannya, salah satunya dengan membuat habit tracking, track ini berhasil tidak, di checklist gitu misalnya, ya. Nah, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan ketika kebiasaan yang kita bentuk itu belum memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan atau kita rencanakan. Pertama, tetap tenang dan bahwa yakin ini bagian dari menuju keberhasilan. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada kegagalan, yang ada adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, artinya itu bisa kita pegang bahwa kita masih berproses menuju keberhasilan. Nah, sekarang belum sampai ke sana. Nah, James Clear juga mengatakan bahwa untuk menutup kegagalan tersebut atau kebelum berhasilan tersebut, kita bisa menggantinya dengan kebaikan lain. Ya. Lalu yang ketiga, lakukan evaluasi. Kalau tadi reflection and review, ya, evaluasi dan koreksi dengan harapan
supaya kita tidak mengulangi kesalahan, ya. Kalau ternyata ada kesalahan yang menyebabkan kita belum berhasil, tidak boleh diulangi pada kesempatan kedua, ya. Never miss twice. Jangan sampai kita gagal 2 kali. Nah, baru yang kelima yang paling penting, jangan pernah berhenti mencoba. Nah, itu udah menuju jalan keberhasilan. Karena kalau sudah berhenti mencoba, kita sudah sampai pada kegagalan. Ya, karena berhenti mencoba berarti kita tidak punya opsi untuk berhasil. Opsinya cuma gagal. Tapi kalau kita terus mencoba, kita masih punya 2 opsi, gagal lagi atau berhasil. Nah, paling tidak potensi berhasilnya akhirnya menjadi ada, dibanding kalau kita berhenti, potensi berhasilnya menjadi tidak ada sama sekali. Ya, jadi yang penting jangan pernah berhenti mencoba. Nah, ada yang mengatakan juga kalau perlu, kalau kita gagal 9 kali, maka kita akan mencoba 10 kali. Gagal 10 kali, saya akan mencoba 11 kali. Yang jelas, mencoba itu tidak pernah berhenti, akan terus kita lakukan setiap kali kita gagal. Gitu ya. Nah, itu juga motivasi yang bagus menurut saya dalam konteks membentuk kebiasaan baru. Nah, pada bagian hari ini saya ingin menekankan bahwa menurut James Clear, artinya sebenarnya dalam membentuk kebiasaan, khususnya yang atomic habit, kebiasaan kecil yang berdampak besar, itu adalah sebuah siklus, sebuah lingkaran yang tidak pernah putus. Kalaupun kita sampai pada titik berhasil, kita akan melakukan improvement lagi, perbaikan lagi, dan lakukan seperti itu ya. Seperti tadi tahapan yang sebelumnya, kita akan terus mencoba. James Clear mengatakan, ini adalah siklus respon perilaku manusia. Bahwa perilaku manusia itu siklus bentuknya ya. Jadi ketika dia sudah mencoba lalu gagal, bukan berhenti. Karena dia siklus, lingkaran, dia boleh lakukan evaluasi, dipelajari, kenapa gagal, kenapa belum berhasil. Setelah itu dicoba lagi dengan perbaikan, ya, dicoba lagi dengan cara yang berbeda. Dan insya Allah ketika itu berjalan dengan baik siklusnya, maka seorang akan sampai kepada dampak terbaik, ya, atau membentukkan kebiasaannya yang atomic habit, yang kecil, ringan tapi berdampak, itu berhasil. Demikianlah materi pada soft skill kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi soft skill yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.